bahwa sebetulnya di sini tuh kita bisa menyajikan persamaan ini dalam bentuk matriks kan. Sehingga nanti kita bisa menyajikannya dalam bentuk matriks. Misalkan saya punya persamaan seperti ini, maka akan bisa saya ubah menjadi 2, 3, minus 3, kemudian 2, kemudian minus 1, kemudian 2, kemudian 3, minus 3 maksud saya, kemudian 1, kemudian 1, kemudian minus 1, seperti itu. Kemudian saya buat lagi matriks kolom, di mana di sini dia X, kemudian Y, kemudian Z, seperti itu. Sama dengan konstantanya. Konstantanya itu adalah minus 6, kemudian 2, kemudian 0, seperti itu. Kemudian, atau bisa kita tuliskan sebagai gini ya. Dari sini kita bisa tuliskan juga menjadi 2 minus 3, kemudian 2 minus 1, 2 minus 3, kemudian 1, 1 minus 1, kemudian kita beri tanda ini, minus 6, 2, 0, seperti itu. Itu caranya. Sehingga akan didapatkan bentuk seperti ini misalkan ya. Nah, dengan menggunakan eliminasi Gauss, maka sebetulnya kita akan bisa mendapatkan nilai X1, kemudian X2, kemudian X3 gitu ya. Atau kalau misalkan kita pakai notasi yang tadi, maka kita sebetulnya bisa mendapatkan nilai X, kemudian Y, kemudian Z, seperti itu. Dengan menggunakan suatu proses manual, dengan menggunakan eliminasi Gauss gitu ya. Caranya adalah bila kita memiliki suatu matriks dengan bentuk seperti ini gitu ya. Kita lakukan proses eliminasi Gauss, tujuannya adalah kita membentuk matriks segitiga bawah. Seperti itu. Matriks segitiga bawah ya. Sementara untuk yang diagonalnya dia akan bernilai 1, 1, 1, kemudian di sini dia akan bernilai seperti itu. Dari sini kita tentu akan mendapatkan nilai Z di sini. Kemudian di sini setelah kita mendapatkan nilai Z, kemudian kita substitusikan ke atas, maka kita akan mendapatkan nilai Y di sini. Kemudian Y kita dapat, maka kita akan substitusikan ke sini. Y, kemudian Z-nya, seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X-nya. Seperti itu. Jadi ini cara dengan menggunakan eliminasi Gauss ya. Nah, berbeda dengan tadi solusi unik gitu ya. Ketika kita memiliki suatu bentuk matriks seperti ini, jadi untuk yang bagian ini dia memiliki nilai 0, kemudian di sini dia memiliki nilai 0, maka solusi akan menjadi banyak gitu ya. Atau tidak terhingga. Sehingga kita bisa lihat di sini, perhatikan hasil eliminasi Gauss pada baris terakhir. Persamaan yang bersesuaian dengan baris terakhir tersebut adalah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0, seperti itu. Jadi kita sebetulnya tidak akan mendapatkan nilai x3 di sini gitu ya. Kemudian kita juga otomatis akan kesulitan mendapatkan nilai x2, kemudian mendapatkan nilai x1 seperti itu. Yang dipenuhi oleh banyak nilai x, seperti itu solusi untuk yang ini. Solusinya diberikan dalam bentuk parameter. Misalkan, jadi kita menggunakan misalkan nih, pemisalan ya. X3 itu adalah sama dengan K. Maka nilai X2-nya itu akan kita substitusikan ke atas gitu. Menjadi X2 sama dengan minus X2 sama dengan 2 minus K misalkan. Ini kan X, ini kemudian ini X1 ya. X2, ini X3. Atau biar enak melihatnya, sebentar. Atau biar kita enak lihatnya, berarti 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0. Seperti itu.
Kemudian kita bikin ini X1, kemudian X2, kemudian X3 sama dengan 4, 2, 0. Seperti itu ya. Jadi ketika kita memiliki baris terakhir seperti ini, maka otomatis solusinya adalah kita lakukan pemisalan. X3 itu sama dengan nilai K gitu ya. Maka nilai X2 itu sama dengan 2 minus K. Karena di sini kan otomatis kalau misalkan kita lakukan perkalian matriks, maka akan kita dapatkan 0x1 ditambah 1x2, kemudian ditambah 1x3 sama dengan 2. Maka dari sini ini dicoret, ini kita lakukan pemindahan ruas di sini. Karena kita tadi sudah memiliki nilai X3 di sini. Maka menjadi X2 sama dengan 2 minus X3, di mana X3 adalah nilainya K gitu ya. Maka X2 sama dengan 2 minus K, seperti itu cara mendapatkannya. X2 kita sudah dapat, kemudian X3 kita sudah dapat, kita substitusikan lagi ke row pertama ya, atau baris pertama. Sehingga kita akan dapatkan 1 X1 ditambah 1 X2 ditambah 2 X3 sama dengan 4 gitu. Kita substitusikan tuh, nilai X3 kita sudah punya, nilai X2 kita sudah punya, sehingga X1 sama dengan 4 dikurangi X2-nya adalah 2 minus K, kemudian dikurangi 2 dikalikan dengan X3, berarti 2K, seperti itu ya. Maka X1-nya itu adalah sama dengan, kita langsung aja ambil di sini, menjadi 2 minus K, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa solusinya itu banyak gitu ya, karena nilai K itu sendiri dia sebetulnya banyak. Apakah kita tulisnya itu 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya sampai tahingga misalkan, itu juga akan masuk ke dalam persamaan ini gitu ya. Sehingga dari banyaknya nilai yang bisa masuk ke dalam X3 ini, maka otomatis kita sebut dia sebagai solusi banyak ya, ataupun tidak terhingga, seperti itu. Kalau ini dia tidak ada solusi ya. Perhatikan hasil eliminasi Gauss pada garis terakhir, persamaan yang bersesuaian dengan garis terakhir tersebut adalah seperti ini, yang dalam hal ini tidak ada nilai XI yang memenuhi nilai I sama dengan 1, 2, 3, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan bentuk eliminasinya adalah seperti ini, yang ini 0, kemudian ini 0, kemudian ini 0, kemudian ini 0, maka lebih baik tidak dilanjutkan gitu ya. Karena dia akan bersolusi banyak atau dia tidak ada solusi, seperti itu. Tapi kalau dia bentuknya adalah seperti ini, segitiga bawah ini gitu ya, 0, 0, 0, kemudian di sini dia diagonalnya bernilai 1, maka dia dipastikan akan memiliki solusi unik atau tunggal, seperti itu. Nah, ini bentuk akhir matriks setelah eliminasi Gauss untuk ketiga kemungkinan solusi di atas dapat digambarkan sebagai berikut gitu ya. Untuk yang solusi unik, segitiga bawah, kemudian solusi banyak, segitiga bawah ditambah 0 di elemen terakhirnya gitu ya, elemen n ke n, seperti itu. Sementara untuk yang tidak ada solusi, itu dia memiliki bentuk seperti ini. Dia memiliki keseluruhan daripada elemen-elemen barisnya itu 0, kemudian di sini dia memiliki nilai selain 0, seperti itu. Oke ya, jadi di sini perbedaan untuk yang bersolusi banyak, kemudian ini perbedaan untuk yang bersolusi yang tidak ada solusi, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh matriksnya ya. Kita bisa lihat di sini segitiga bawah
Di sini dia juga segitiga bawah. Seperti itu. Tapi di sini dia memiliki nilai 0 gitu ya. Sementara untuk yang ini dia segitiga bawah. Tetapi untuk diagonalnya sendiri ini harusnya ada ini ya. Jadi biar enak gitu ngelihatnya. Segitiga bawah, tetapi untuk yang diagonalnya sendiri dia memiliki nilai 0 seperti itu. Kemudian nilai ininya juga dia -1. Nilai konstantanya seperti itu. Kemudian ini adalah cara manual sebetulnya. Jadi kita diharuskan untuk cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Perbedaannya apa? Kita akan lihat di bawah. Dari sini kita lakukan proses konversi dari sini ke dalam bentuk matriks ya. Menjadi 2, 1, 4, kemudian 3, 2, 1, kemudian 1, 3, 3. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah 8, 10, 8. Oke, ini yang tadi saya sudah buat. Jadi untuk eliminasi Gauss itu kan tujuannya sebetulnya ingin membuat bentuk matriks ini menjadi begini ya, sebetulnya. Di sini misalkan 1, 1, 1. Tujuannya adalah kita ingin bentuk akhirnya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi diagonalnya dia bernilai 1, kemudian untuk yang segitiga bawah itu dia bernilai 0 seperti itu. Itu adalah tujuan kita untuk mengeliminasi Gauss gitu ya. Kemudian kita lakukan langkah demi langkah agar kita bisa mendapatkan bentuk matriks seperti ini gitu. Seperti misalkan ini langkah 1 ubah menjadi matriks, kemudian langkah 2 buat B1 yaitu nilai B1 lama dikurangi B3. B1 lama di sini kita bisa lihat dia bernilai 2, kemudian dikurangi 3. Dikurangi B3. B3 ini adalah 1 gitu ya. Jadi 2 kurang 1, maka di sini akan bernilai 1 seperti itu. Kemudian 1 dikurangi 3 gitu kan, -2. Kemudian 4 dikurangi 3, 1 seperti itu. Yang ini juga jangan lupa 8 dikurangi 8, hasilnya 0 seperti itu. Itu untuk yang langkah 2. Kemudian kita lanjutkan ke langkah 3 ya. Sorry. Langkah 3 yaitu B2, kita lakukan treatment B2. Gimana caranya kita mendapatkan bentuk seperti ini? Tadi kita sudah mendapatkan untuk yang pertama itu adalah yang seperti ini, 1 ya. Kemudian langkah kedua adalah kita harus menentukan yang ini. Bagaimana caranya agar untuk elemen ini, elemen matriks ini dia bernilai 0. Maka otomatis kita lakukan B2 sama dengan B2 besar ini sama dengan, atau B2 baru sama dengan B2 lama dikurangi 3 kali B1 seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat 3 dikurangi 3 kali B1 ya. 3 kali B1. 3 kalinya seperti itu. Jadinya akan didapatkan nilai 0. Seperti itu. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya juga sama. B2-nya itu adalah, sorry, saya hapus dulu. Kemudian untuk yang ini kita lakukan proses B2 dikurangi 3B1 ya. Jadi 2 dikurangi 3 kali -2 seperti itu. Menjadi 8 ya. Akan kita masukkan ke sini. Kemudian untuk yang ini
yaitu treatmentnya adalah B2, jadi nilainya adalah 1, kemudian dikurangi 3 kali B1, 3 kali 1, maka akan dihasilkan -2. -2 ini kita masukkan ke sini. Dan seterusnya, 10 juga sama, masukkan ke sini. Seperti itu. Kemudian dari sini, matriks ini kita lakukan treatment lagi, yaitu treatmentnya adalah langkah 4 B3, jadi kita fokus ke B3 sekarang. B3 sama dengan B3 lama dikurangi B1. B3 lama, berarti yang ini, 1 dikurangi 1, maka akan dihasilkan nilai 0. Seperti itu. Kemudian nanti lanjut dari sini kita langsung ke langkah 5. Jadi dari situ kita ingin agar untuk yang elemen ini sesuai dengan tadi yang kita ingin definisikan di awal. 1, 1, 1, 0, 0, 0, kemudian ini nilai bebas. Kemudian untuk yang ini nilai bebas, seperti itu. Seperti itu. Ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat, kita lanjutkan ke bagian yang ini. Agar kita mendapatkan nilai 0. Maka otomatis kita gunakan langkah 6, yaitu B3 sama dengan B3 minus 5B kuadrat, 5B2 ya. B2 adalah yang ini, jadi ini adalah B1, B2, ini B3, seperti itu. Maka akan dihasilkan 0 di sini. Kemudian yang terakhir, gimana caranya kita ingin mengubah 3,25 ini menjadi 1 gitu ya. Menjadi 1. Caranya adalah kita lakukan proses yang ini. B3 itu kita bagi dengan 3,25. B3 B3 awalnya itu 3,25, kemudian kita bagi dengan 3,25, maka akan dihasilkan nilai 1 seperti itu. Jangan lupa yang bagian konstantanya juga kita ikut bagi. 1,75 menjadi 1,75 dibagi 3,25, maka akan dihasilkan 0,538 seperti itu. Sehingga ini adalah bentuk eliminasi Gauss terakhir yang kita punya. Dari sini apa? Dari sini kita tinggal substitusikan ke atas. Gitu. Dari sini kan kita sudah dapat nih X3 sama dengan 0,538. Maka X2 itu sama dengan, maka untuk yang baris kedua ini kita bisa tulis X2 dikurangi 0,25 X3 sama dengan 1,25. X3-nya saya sudah dapat nih, maka otomatis X2 akan saya dapatkan. X3 dan X2 saya sudah dapatkan, maka saya bisa mendapatkan X1 sama dengan berapa? Gitu. Dari mana saya bisa mendapatkan X1? Saya bisa dapatkan dari 1 X1 Saya bisa mendapatkan dari 1 X1 minus 2 X2 ditambah 1 X3 sama dengan 0. X2 dan X3 saya sudah dapatkan, maka saya bisa mendapatkan X1. Seperti itu caranya. Itu untuk yang eliminasi Gauss. Jadi kalau untuk eliminasi Gauss, kita ingin mengubah suatu bentuk matriks menjadi matriks segitiga bawah. Seperti itu. Sementara untuk yang eliminasi Gauss-Jordan, perbedaannya adalah saya melakukan proses sedemikian rupa sehingga saya mendapatkan matriks diagonal seperti itu. Atau matriks identitas. Tunggu dulu.
Nah, begitu. Jadi kalau tadi kita mendapatkan bentuk matriks segitiga bawah gitu ya. Kalau untuk yang eliminasi Gauss ini nih. Eliminasi Gauss ini segitiga bawah. Sementara untuk yang eliminasi Gauss-Jordan, saya ingin tujuannya adalah menjadi bentuk matriks bukan segitiga bawah lagi, tetapi bentuk matriks identitas. Itu. Caranya hampir sama. Caranya hampir sama. Oke. Jadi sebetulnya caranya hampir sama dengan eliminasi Gauss. Jadi yang ini tadi kita sudah kerjakan, ini kita sudah kerjakan, ini juga kita sudah kerjakan, ini kita sudah kerjakan, ini kita sudah kerjakan, ini kita sudah kerjakan, ini kita sudah kerjakan. Dalam bentuk matriks segitiga bawah. Seperti itu. Tetapi kita lanjutkan nih. Karena kita kan ingin membentuk suatu matriks identitas ya, maka otomatis saya ingin buat bagaimana cara yang bagian ini, bagian yang segitiga atas ini, dia bisa bernilai 0 semua gitu. Maka otomatis saya akan lakukan proses matriks ini gitu ya. Dari -2 bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan nilai 0 di sini. Maka otomatis kita bisa lakukan proses B1 atau baris 1 baru, itu sama dengan B1 lama, yaitu -2, kemudian ditambah 2 dikalikan B2. Jadi 2 kali baris lama 2. Seperti itu. Baris kedua yang lama. Maka akan saya dapatkan nilai ini menjadi, ini menjadi 0. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus ubah yang bagian ini agar dia menjadi 0. Caranya adalah dengan menggunakan proses yang ini. B2 sama dengan B2 ditambah 0,25 dikalikan dengan B3 seperti itu. Sehingga akan didapatkan elemen yang ini bernilai 0. Kemudian kita tinggal punya PR satu lagi, yang 0,5 ini bagaimana caranya kita mengubah 0,5 ini menjadi 0. Caranya adalah kita lakukan proses B1 sama dengan B1 lama, B1 lama yaitu 0,5, kemudian dikalikan dengan B3 yang lama, yaitu 1. Maka akan dihasilkan nilai 0 di sini. Sehingga di sini dia akan mendapatkan suatu solusi ya dari sini tuh. Ketika kita melakukan perkalian matriks, maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan 2,23. X2 1,384. Kemudian yang ini X3 sama dengan 0,538 seperti itu. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu adalah kelanjutan sebetulnya dari proses eliminasi Gauss seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Jadi nanti ke depan, minggu depan, kita akan bahas mengenai metode iteratifnya ya. Kalau ini kan kita masih menggunakan metode yang manual gitu ya. Sementara untuk yang metode iteratif ini nanti kita akan menyelesaikannya secara perulangan gitu ya, menggunakan program. Nanti programnya itu akan melakukan iterasi seperti yang kemarin kita sudah kerjakan gitu ya. Ketika misalkan nilai akhirnya itu masih lebih daripada toleransinya, maka otomatis dia akan cari terus-menerus sehingga akan mendapatkan solusi persamaan linearnya seperti itu. Sehingga nanti bentuk akhirnya
Ini sebagai gambaran buat minggu depan aja. Misalkan saya ingin menentukan suatu solusi SPL, problemnya adalah seperti ini gitu ya. Dengan nilai awal X0-nya itu, tebakan awalnya yaitu 1, 2, dan 2. Kemudian di dalam soal ini kita berikan solusi sejatinya itu adalah 2, 4, 3. Jadi nilai X itu sebetulnya bernilai 2 gitu ya. Kemudian nilai Y-nya itu dia sebetulnya bernilai 4. Kemudian Z-nya itu dia sebetulnya bernilai 3, seperti itu. Kita beri dulu dia tebakan awal, kemudian dengan proses perulangan, ini, maka kita nanti akan mendapatkan nilai akhir X1-nya itu adalah 2, nilai X-nya itu adalah 2, kemudian Y-nya itu 4, kemudian Z-nya itu 3. Ini adalah hasil, sebentar. Ini adalah hasil numerik. Sementara tadi solusi analitiknya itu adalah 2, 4, 3. Kita bandingkan solusi sejati dengan solusi numerik seperti itu. 2, 4, 3 seperti itu. Nah, dari sini berarti otomatis programnya sudah betul dan siap untuk dijalankan gitu ya. Untuk mendapatkan suatu solusi sistem persamaan linier, X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 4, kemudian Z sama dengan 3, seperti itu. Ini kita bandingkan dengan hasil analitiknya. Itu nanti kira-kira yang akan kita bahas minggu depan gitu ya. Ini untuk metode lelaran atau iterasi Jacobi ya. Iterasi Jacobi itu rumusnya adalah ini. Sementara untuk yang Gauss-Seidel adalah yang ini. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing gitu ya. Bagaimana nilai X ini bisa didapatkan gitu ya. Nilai solusi metode Jacobi itu didapatkan. Teman-teman hanya perlu untuk menghafal rumus akhirnya aja gitu. Kemudian untuk yang Gauss-Seidel adalah yang ini misalkan. Nah, dari sini nanti teman-teman selesaikan secara program gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara masalah sum di sini, maka otomatis nanti kita harus menggunakan perulangan. Gitu. Ketika kita berbicara masalah indeks I dan I ini, I dan J ini, maka kita nanti akan membahas mengenai array 2 dimensi. Ketika kita menggunakan indeks K ini, maka kita juga menggunakan array 1 dimensi. Makanya saya berikan banyak tugas di awal. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman ini lebih familiar menggunakan bahasa pemrogramannya gitu ya. Sehingga nanti teman-teman sense untuk menyelesaikan suatu persamaan itu bisa lebih terbuka gitu. Jadi bukannya saya dalam tanda kutip kejam gitu ya memberikan tugas ke teman-teman, tetapi nanti ke depan memang kita akan banyak sekali berkutat dengan pemrograman itu gitu. Karena banyak sekali konsep-konsep dalam pemrograman yang sebetulnya bisa digunakan untuk menyelesaikan problem ke depan gitu ya. Ketika kita berbicara masalah SPL, maka otomatis nanti kita akan berbicara array di sini. Kemudian di sini ada notasi sigma, maka kita akan berbicara tentang perulangan di sini. Kemudian ini juga kan bergerak nih, I-nya itu atau K-nya itu dari 0 sampai seterusnya. Maka kita juga akan berbicara tentang perulangan juga, seperti itu. Jadi, seperti yang saya sudah katakan di awal, ketika kita mata kuliah pendahuluan gitu ya, saya seharusnya ketika kita berbicara masalah fisika komputasi, maka kita itu konsep mengenai fisikanya itu dia harus kuat, konsep mengenai bahasa pemrogramannya itu dia harus kuat juga, kemudian konsep mengenai matematikanya dia juga harus kuat gitu. Jadi ini adalah contoh real gitu ya.
di mana kemampuan mengenai matematika teman-teman juga harus kuat, kemampuan mengenai pemrogramannya itu dia harus kuat, kemampuan fisikanya nanti akan saya tanyakan ketika pengerjaan tugasnya seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman pelajari lagi gitu ya mengenai konsep-konsep perulangan, kemudian array 2 dimensi, kemudian array 1 dimensi. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi gitu sebelum nanti kita masuk ke sesi minggu depan gitu ya terkait dengan penyelesaian solusi persamaan linier menggunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya berikan tugas? Kalau yang sekarang saya nggak meminta tugas untuk mengerjakan program dulu, jadi silakan nanti teman-teman jelaskan gitu ya bagaimana solusi persamaan linear didapatkan dengan menggunakan metode iteratif Jacobi dan juga Gauss-Seidel seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman cari konsepnya di buku-buku, bisa dari metode numerik karangan Pak Rinaldi Munir, bisa juga buku dari Pak Stephen Capra, itu juga bagus. Silakan nanti teman-teman cari di situ, kemudian di sini saya tugaskan juga untuk membuat algoritma gitu ya. Bisa dalam pseudocode atau flowchart untuk metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Jadi teman-teman akan saya paksa untuk belajar dulu apa itu metode iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel, kemudian bagaimana algoritma mengenai metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Jadi di depan gitu ya, nanti di minggu depan teman-teman nggak akan kebingungan gitu ya terkait tentang apa yang akan saya jelaskan gitu. Jadi silakan nanti teman-teman pelajari mengenai bagaimana solusi persamaan linear didapatkan, metode iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel itu apa, algoritmanya itu seperti apa. Jadi algoritma ini sangat penting ketika misalkan teman-teman ingin menyelesaikan suatu permasalahan, teman-teman harus tahu dulu, harus punya pegangan yaitu algoritma yang bisa dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Biasanya untuk yang programmer atau fisikawan pemula gitu ya, akan lebih mudah melihat suatu kerangka daripada suatu program itu dengan menggunakan flowchart seperti itu. Jadi saran saya silakan teman-teman gunakan flowchart seperti itu. Jangan menggunakan pseudocode. Karena untuk pseudocode itu ketika kita kemampuan untuk pemrogramannya masih kurang bagus, kita masih belum punya sense mengenai program itu dijalankan gitu menggunakan pseudocode. Lebih baik flowchart, jadi nanti kita bisa terlihat itu gambarannya bagaimana nanti proses iterasinya itu seperti apa, proses pengkondisiannya itu seperti apa. Silakan nanti teman-teman buat flowchart-nya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Atau ya izin silakan. bertanya Pak, Silakan. untuk perihal tugas untuk algoritma nanti flowchart-nya ini nanti kita hanya flowchart yang biasa kan, kayak maksudnya kayak kan dulu kan pernah belajar juga ya buat flowchart ya, dia mulai dari start sampai finish, tapi cuman yang disubstitusikan persamaan ataupun bentuk dari metode. Maksud saya yang ingin dicari di sini tuh nanti apakah dari metode iteratif Jacobi-nya ini, jadi kan ada rumus tadi itu ya, ada rumusnya, apakah nanti rumus tersebut kita masukin dan angkanya itu kita misalkan atau bagaimana Pak nantinya gitu. Nah itu oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti di situ kan ada rumus-rumusnya gitu ya.
Nah, silakan nanti rumus-rumusnya itu dimasukkan ke dalam flowchart-nya gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, nah interpretasi dari mana, misalkan yang ini gitu ya. Silakan nanti teman-teman buat flowchart-nya. Bagaimana sih kita caranya untuk menyelesaikan suku yang ini misalkan. Kemudian bagaimana suku-suku ini dijalankan gitu ya. Silakan nanti ubah gitu ya bentuk rumus umum ini menjadi bentuk yang lebih dipahami dengan menggunakan flowchart itu tadi seperti itu. Seperti misalkan ini konsep perulangan nih. Konsep perulangan ketika kita masukkan ke dalam flowchart bentuknya seperti apa, seperti itu. Kemudian ketika kita menjalankan program pertama kali, kan ini nilai-nilai A itu kemudian nilai X awalnya itu kan harus dimasukkan misalkan. Nah, itu digambarkan dalam flowchart itu seperti apa kayak gitu. Nanti silakan teman-teman cari, teman-teman bisa cari flowchart-nya di internet, tapi saran saya adalah teman-teman jangan kopas gitu ya. Tetapi nanti teman-teman silakan buat sendiri. Caranya adalah, tunggu dulu. Nah ini, jadi silakan nanti teman-teman masuk ke app.diagrams.net gitu ya. Di sini teman-teman bisa membuat suatu flowchart gitu. Jadi saya jadi nggak akan ada alasan gitu Pak, saya nggak bisa instalasi ini gitu. Instalasi aplikasi ini, misalkan Visio lah kalau zaman saya dulu. Jadi nggak akan ada alasan, silakan teman-teman masuk ke app.diagrams.net, kemudian silakan teman-teman buat gitu ya flowchart-nya. Misalkan kita mulai dari ini misalkan, mulai, kemudian masukkan elemen matriks misalkan, matriks A, I, J misalkan ya, I, J misalkan. Nah, silakan nanti teman-teman bikin seperti ini, kemudian nanti dihubungkan gitu. Kemudian suatu flowchart yang baik itu ketika dia dimulai, maka dia akan ada penyelesaiannya seperti itu teman-teman. Banyak sekali kejadian ketika saya dulu praktikum, saya melihat rekan-rekan saya atau adik tingkat saya itu dia lupa ya untuk menyisipkan penyelesaian dari programnya itu sendiri seperti itu. Biasanya kalau untuk yang ini, kalau untuk yang mulai sama selesai itu gepeng dia ya, ovalnya oval sekali gitu. Seperti itu. Masukkan elemen matriks A, kemudian kalau misalkan berhubungan dengan apa itu namanya perulangan, itu bisa menggunakan ini. Misalkan kalau perulangan menggunakan for, misalkan ya, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 100 misalkan. Kemudian jangan lupa proses increment-nya. Proses increment-nya itu adalah I++, kayak gitu. Kalau menggunakan bahasa C ya. Saya rasa C++ juga sama kalau nggak salah, jadi hanya berbeda sedikit. Kemudian di sini misalkan ada proses perkalian misalkan. Sorry, mana ini? Proses perkalian misalkan ya.
Nah, nanti ini tinggal dihubungkan ke sini, kemudian yang ini kemudian dihubungkan ke sini. Kemudian ketika dia sudah mencapai nilai I sama dengan 100 atau I sama dengan 101, maka otomatis perulangan ini kan sudah diselesaikan seperti itu ya. Maka otomatis kita lanjutkan dari sini ke sini misalkan. Ini contoh kasarnya aja gitu ya. Silakan nanti teman-teman buat sesuai dengan kaidah yang ada. Seperti itu. Jadi saya rasa memang zaman sekarang itu enak gitu ya. Aplikasi di internet banyak, kemudian compiler pun ada di internet gitu ya. Jadi kita bisa nggak usah terlalu kaku gitu ya dengan menggunakan kode blok seperti itu. Ini misalkan saya coba misalkan ya untuk menggunakan bahasa C, tinggal gini aja, online C++ compiler misalkan, masuk ke sini, gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan programnya gitu kan. Jadi nggak ada alasan sebetulnya gitu ya untuk teman-teman tuh nggak mengerjakan tugas gitu, karena ya pasti setiap komputer juga kan memiliki memiliki website gitu ya, memiliki Google Chrome gitu atau Mozilla Firefox seperti itu, memiliki browser maksud saya. Asalkan kita memiliki koneksi internet, saya rasa ya semuanya bisa dikerjakan gitu ya dengan menggunakan internet gitu, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cukup, Pak. Siap. Ada lagi? Kemudian kalau memang ada problem gitu ya, nggak apa-apa, tanyain aja. Misalkan, Pak, ini saya masih bingung buat seperti ini gitu ya. Silakan, tanyain aja gitu. Datang ke ruang dosen, misalkan, Pak, minta diajarin ini, misalkan, nggak apa-apa. Atau saya menempatkan diri nggak sebagai dosen gitu ya, tapi saya menempatkan diri sebagai tutor gitu. Karena ya biar penyampaian materinya itu nggak terlalu susah gitu ya. Kalau kesannya dengan tutor gitu. Ya kira-kira seperti itu nanti apa itu minggu depannya gitu ya. Minggu depan kita kurang lebih akan membahas mengenai hal yang seperti ini gitu. Jadi metode iteratif penyelesaian SPL intinya adalah kita ingin menyelesaikan ini. Kita ingin menyelesaikan ini. Si rumus umum ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman nggak usah terlalu pusing bagaimana rumus ini didapatkan gitu ya. Yang penting teman-teman bisa menyelesaikan rumus umum ini gitu. Iya. Ini akan sangat kental sekali mengenai konsep mengenai array-nya, kemudian perulangannya, kemudian di sini juga dia ada konsep array 2 dimensi, ini array 1 dimensi. Jadi silakan nanti teman-teman mulai fokus untuk menambal gitu ya dalam waktu 1 minggu ke depan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi pemrograman di semester 1 sampai 3 seperti itu. Kayak gitu.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan ini tugasnya dikerjakan. Silakan pakai waktu 1 jamnya untuk menyelesaikan solusi persamaan, untuk menyelesaikan tugas 2 ini gitu ya. Bagaimana solusi persamaan ini didapatkan? Silakan jelaskan metode iteratif Jacobi dan Gauss-Seidel. Ini bisa teman-teman dapatkan dari buku, bisa di-download e-booknya juga. Kemudian buatlah algoritma, bisa dalam pseudocode atau flowchart untuk metode Jacobi dan Gauss-Seidel gitu ya. Jadi ini sebagai modal teman-teman untuk menyelesaikan atau untuk menghadapi gitu ya minggu depan seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Billahi taufik. Oh ya, silakan. Itu dikumpulinnya minggu depan atau gimana, Pak? Minggu depan, 1 minggu. Oh iya, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya sama-sama. Jadi kalau saya ngasih tugas nggak usah terlalu cepat dikumpulkan. Biasanya saya beri tenggat waktu 1 minggu gitu ya. Kasihan juga teman-teman kalau misalkan saya minta kumpulkan hari ini, pasti teman-teman juga banyak tugas yang lain gitu ya. Karena teman-teman kuliah nggak cuma sama saya aja gitu. Ada kuliah yang lain juga gitu. Dan takutnya kuliah yang lain juga ngasih tugas juga gitu. Kayak gitu, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sukses. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan deadline ya. Bapak, disclaimer, Pak. Sebenarnya tugas kemarin itu kan kita mengerjakan secara berkelompok. Ya. Kita masing-masing itu running dan compile programnya. Iya, Mungkin tadi karena kesalahan di ini ya, Pak, nilai POW itu ya, akar Enggak, tidak relate, Pak. jadi harusnya gini nih. Coba ya saya lihat nih ya. Ini sebentar nih. Kan gini, kalau misalkan compile sendiri-sendiri nih ya, nggak semuanya file ini disimpan di D kuliah percobaan 1.exe kan? Karena di satu laptop. Oh, di satu laptop. Kalau Iya. misalkan di satu laptop, saya kasih tahu gini, seenggaknya nih diubah nih ya, yang tadinya batas atas persamaannya itu 5, misalkan batas bawahnya itu -7, teman-teman ganti tuh, misalkan jadi -2, misalkan, kemudian batas atasnya 2 gitu. Jadi saya berhusnuzon gitu ya, oh ini di satu komputer yang sama gitu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau ini kan sama persis nih, batas bawahnya -7, batas atasnya 5, batas errornya juga sama 1 gitu. Nah kayak gitu. Jadi silakan nanti teman-teman ubah-ubah aja ininya misalkan gitu. Lebih baik lagi malah beda sendiri gitu, ngerjain sendiri itu lebih bagus lagi, bisa lebih tertanam gitu pengetahuannya ke dalam benak teman-teman gitu. Karena sebetulnya untuk mata kuliah ini tuh ya teorinya 2 SKS, praktikumnya 1 SKS. Kalau misalkan teman-teman menganggap mata kuliah ini hanya teori aja, ya teman-teman ketika nanti dihadapkan sama permasalahan nggak akan bisa eksekusinya, teorinya doang gitu. Silakanlah itu mah teman-teman, pinter-pinternya teman-teman gitu. Asalkan ya tadi teman-teman ketika nanti takutnya gini gitu ya. Ketika misalkan nanti saya UTS atau UAS suruh bikin program dalam waktu singkat, teman-teman nggak bisa gitu. Makanya saya kasih tugas-tugas kayak gini di awal tuh ya biar nanti teman-teman terbiasa. Kemudian ketika UTS sama UAS nggak terlalu gagap gitu. Oh ini saya bisa nih ngerjain sendiri misalkan. Kalau UTS UAS kan misalkan waktunya singkat,
nggak ada waktu untuk kerjasama kan, atau nggak ada waktu untuk minjem laptop orang lah atau kayak gitu. Jadi silakan nanti teman-teman dari sekarang coba gitu latihan sendiri aja. Lagian yang kemarin tuh nggak susah-susah amat sebetulnya. Jadi programnya udah ada, teman-teman tinggal convert tuh dari bahasa pemrograman MATLAB atau GNU Octave tadi ke bahasa pemrograman C misalkan. Jadi sebetulnya nggak susah. Kalau zaman saya dulu, saya cuma diberikan algoritma aja gitu. Kemudian untuk program saya buat sendiri itu. Gitu. Jadi kalau sekarang tuh sebetulnya teman-teman tinggal ngacu aja ke program yang saya tampilin waktu kemarin. Kemudian dari situ teman-teman tinggal convert aja. Bagaimana kalau cara untuk menginput dari keyboard itu kalau di GNU Octave kayak gini, bagaimana kalau misalkan di C++. Tujuannya cuma itu aja. Jadi untuk membiasakan teman-teman dalam mengerjakan programnya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya betul-betul tutup. Iya. Pak, kalau kemarin saya rewrite ulang yang program di GNU Octave, tapi ketika di running di aplikasi saya itu tidak bisa, kenapa ya Pak? Errornya kenapa? Syntax error. Berarti ada yang salah sintaksnya, karena waktu itu saya ngejalanin bisa. Yang ini contohnya. GNU Octave. Tunggu dulu. Memang agak lama nih. Sebentar ya. Nah, itu. Kita coba di sini. Change directory. Nah, ini sudah bisa. Tekan awalnya misalkan, ini untuk yang mana sih? Yang ini ya. 0 misalkan. Sorry. 0, ini sampai 10. Toleransi 0,0001. Tekan awal tidak mengurung. Ini tuh yang mana sih? Saya lupa lagi yang ini tuh, sebentar. Sistem persamaan linier ya. Ini tuh akarnya ada di posisi 47,5 ya. Coba. Plus 10, 4, 7,5. Oke. 4, 7,5. 0,6. Ini bisa. Gitu. Jadi kemungkinan ada yang salah atau typo di sini. Jadi silakan nanti teman-teman cari. Biasanya kalau error tuh kayak gini. Misalkan saya typo gitu ya, input jadinya input misalkan. Kita run di sini, sorry. 1, 2. Nah, kalau error kayak gini, kita lihat nih. Line berapa dia? Misalkan line 7, kita lihat di sini line 7 tuh yang mana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Oh, betul, ini salah. Kita ganti jadi input misalkan. Gitu cara ngelihat atau ngedebug programnya gitu ya, nyari kesalahan dari programnya. Jadi lihat line berapa, kemudian kolom berapa, line-nya line 7 misalkan. Line 7, kemudian lihat kolomnya. Oh, kolom 7 nih di sini. Berarti yang salah di sini kayak gitu. Kayak gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak. Saya cukup Pak. Ya, siap. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin diklarifikasi atau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.